Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Arianti. Di sini saya akan merefleksi pengalaman belajar pada mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Yang pertama adalah pengalaman belajar apa yang berguna dan menarik. Pengalaman belajar yang saya lakukan selama 1 semester dalam mengikuti mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran sudah berguna dan menarik. Berbagai topik yang saya pelajari telah memberikan pengetahuan bagi saya dalam mengimplementasikan teknologi ke dalam pembelajaran di kelas. Topik-topik yang telah saya pelajari dalam mata kuliah ini adalah kebutuhan belajar peserta didik pada abad 21, teknologi dan media dalam pembelajaran, inovasi pembelajaran berbasis teknologi, dan pembelajaran jarak jauh. Pengalaman belajar apa yang berguna tetapi kurang menarik? Pengalaman belajar yang berguna tetapi kurang menarik menurut saya adalah saat mengerjakan tugas. Terkadang saya tertinggal dalam mengerjakan tugas atau mungkin terlalu terburu-buru. Hal ini membuat saya terburu-buru dalam mengerjakannya. Namun hal tersebut berguna untuk dilakukan tetapi kurang menarik. Saya rasakan. Kemudian yang ketiga adalah pengalaman belajar apa yang menarik tetapi kurang berguna. Pengalaman belajar yang menarik tetapi kurang berguna dalam mata kuliah ini belum saya temui. Kemudian yang keempat adalah pengalaman belajar apa yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai calon guru. Menurut saya, pengalaman belajar yang tidak menarik dan tidak berguna dalam mata kuliah ini belum saya temukan, karena pengalaman belajar yang saya dapatkan berguna dan menarik untuk dipelajari dan juga diaplikasikan. Kemudian, apa yang terjadi? Mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran memberikan saya pemahaman bermakna. Saya dapat mengimplementasikan teknologi ini ke dalam pembelajaran. Pada topik 2, saya dapat mengetahui penggunaan teknologi pada abad 21 yang tidak dapat dihindarkan. Akan tetapi, pengintegrasian teknologi dalam pembelajaran terdapat keunggulan dan juga kelemahan. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Hal tersebut dapat terjadi karena sebagai calon guru, penggunaan teknologi saat pembelajaran tidak dapat dihindarkan. Peserta didik di sekolah tempat saya PPL boleh menggunakan gawai saat pembelajaran. Hal ini dapat saya manfaatkan untuk mengintegrasi atau untuk mengintegrasikan teknologi dan media ke dalam pembelajaran di kelas. Namun, dalam proses pengintegrasian teknologi dalam pembelajaran, terdapat berbagai keunggulan dan juga tantangan yang perlu diperhatikan. Keunggulan utama dari pemanfaatan teknologi dalam pendidikan meliputi kemudahan akses terhadap berbagai sumber belajar, fleksibilitas dalam metode pembelajaran, serta peningkatan keterlibatan peserta didik melalui penggunaan media interaktif. Di sisi lain, terdapat beberapa tantangan dalam penerapan teknologi dalam pembelajaran, seperti ketergantungan terhadap perangkat dan juga koneksi internet, serta tantangan dalam menjaga keseimbangan antara penggunaan teknologi dan interaksi langsung dalam pembelajaran. Artefak-artefak pembelajaran mana yang dapat saya jadikan bukti dukung hasil refleksi pengalaman belajar? Di sini artefak pembelajaran yang saya jadikan bukti dukung hasil refleksi pengalaman belajar ada di topik 2 ruang kolaborasi dan juga topik 2 aksi nyata. Mengapa artefak ini yang saya pilih? Kedua artefak tersebut saya pilih karena mendukung saya dalam memahami konsep dari pengintegrasian teknologi dan media dalam pembelajaran. Pada artefak pertama adalah ruang kolaborasi. Pada ruang kolaborasi ini, saya dan rekan saya menjelaskan analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, and Threats. Kami mengidentifikasi kekuatan dari pengintegrasian teknologi. Selain itu, kami juga mengeksplorasi kelemahan seperti potensi distraksi akibat penggunaan teknologi, kemudian peluang seperti peningkatan kualitas pembelajaran melalui pemanfaatan media digital, lalu tantangan atau ancaman yang mungkin muncul seperti ketergantungan terhadap teknologi. Pada artefak
Kedua adalah aksi nyata. Di sini saya membuat infografis tentang pemahaman saya selama saya mempelajari topik 2. Bagian mana dari artefak ini yang mendukung hasil refleksi saya? Artefak yang menurut saya mendukung hasil refleksi saya adalah pada topik 2, ruang kolaborasi. Yang terakhir, apabila saya mengajar atau membahas topik ini dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran bermakna yang berpusat kepada siswa, perubahan apa yang akan saya lakukan? Apabila saya mengajar dan mengaitkan mata kuliah ini di kelas, saya akan berusaha mengimplementasi dan mengintegrasikan teknologi dan media dalam pembelajaran di kelas. Hal tersebut dapat saya lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar dari peserta didik. Jika perubahan tersebut berdampak positif selama pengaplikasiannya, maka saya akan berusaha mengintegrasikan teknologi dan media ini saat saya mengajar. Itu tadi refleksi pengalaman belajar untuk mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.